Mulai ya. Baiklah, selamat malam untuk kita semua. Malam. Selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman semua. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita pada malam ini. Di mana kita akan melakukan bimbingan kelompok, tapi sebelum melanjut ke bimbingan tersebut, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Kak Yuni. Kepada Kak Yuni dipersilahkan. Baik, di sini saya akan berdoa. Mari kita berdoa menurut saya dan agama kita masing-masing. Mulai. Baiklah, sebelumnya BKP itu atau bimbingan kelompok adalah suatu layanan di mana dalam bimbingan tersebut kita akan membahas suatu topik dan kita juga akan mencari solusi topik tersebut. Nah, tujuan BKP ini untuk menemukan upaya penyelesaian masalah yang akan dihadapi. Nah, topik yang kita bahas yaitu tidak selera makan. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa topik ini harus kita bahas? Kepada Kak Yuni. Tapi yang penting untuk kita bahas karena masih banyak manusia zaman sekarang yang tidak bersyukur atas makanan yang dipunya dan selalu memilih-milih makanan. Terima kasih. Ya, betul sekali. Terima kasih kepada Kak Yuni. Mungkin dari teman-teman yang lain. Kak Sarah. Jadi kalau menurut saya itu penting dibahas karena kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang faktor penyebab ataupun dampak yang ditimbulkan dari tidak selera makan ini, karena ini merupakan suatu hal yang bisa menyebabkan seseorang itu terserang penyakit. Terima kasih. Ya, betul sekali ya. Jadi kira-kira apa sih faktor penyebab kenapa kita sering tidak selera makan? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin berpendapat. Kepada Kak Balkis dipersilakan, Kak. Mungkin faktor dari orang tidak berselera makan itu karena yang pertama bisa jadi dia picky eater, dia memilih makanan, atau mungkin misal contohnya misal di rumah saya masaknya sayur gitu kan, tapi saya nggak suka sayur, jadinya seperti itu mungkin salah satu faktor orang tidak berselera makan. Terima kasih. Ya, tadi Kak Balkis mengatakan mungkin seseorang itu picky eater atau milih-milih makanannya. Dari teman-teman yang lain mungkin ada Kak Nur Laila. Oh ya, Kak Sarah. Terima kasih. Kalau untuk menurut saya itu yang pertama bisa dari faktor kesehatan. Mungkin individu tersebut itu sedang sakit, jadi mungkin dia itu bisa mempengaruhi selera makannya sehingga dia nggak selera makan. Baru yang kedua mungkin itu bisa faktor pikiran ataupun psikologis, di mana ini bisa mendorong seseorang itu menjadi tertekan dan tidak selera makan. Terima kasih. Ya, betul sekali. Tadi Kak Sarah mengatakan dari faktor fisik, mungkin lagi sakit, kemudian faktor psikologis. Tadi Kak Nur Laila, silakan Kak. Mungkin pendapat saya sama kayak Kak Balkes dan Kak Sarah tadi ya, kayak kayak eater. Nah terus selain itu kayak kurangnya kayak makanan kita tuh yang disiapin kita nggak suka. Nah terus kayak kita tuh kelelahan fisik, kayak kurang tidur, jadi kayak ada aktivitas berlebihan gitu. Baiklah, tadi Kak Nur Laila mengatakan hampir-hampir sama dengan Kak Balkis ya. Kita kan sudah membahas faktor penyebab nih. Kira-kira dampak apa sih yang kita rasakan kalau misalnya kita tidak selera makan? Dari teman-teman? Ya, Kak Nur Laila.
Nah mungkin dampak yang kita rasakan karena tidak selera makan tuh jadinya tuh tubuh kita tuh kayak jadi lemas, cepat lemas karena kayak kurangan energi. Nah terus selain itu juga kayak berat badan kita ini turun nih karena kita tuh jarang makan karena nggak selera makan gitu. Ya, dari teman-teman yang lain? Tidak ada lagi, mungkin betul sekali ya apa yang dikatakan oleh Kak Kak Nurlaila tadi. Sekarang kita masuk ke solusi nih. Kira-kira solusi apa nih yang bisa kita sampaikan? Atau menurut kalian kira-kira solusi apa nih untuk orang-orang yang tidak selera makan, entah karena itu picky eater atau lagi sakit? Dipersilahkan Kak yang ingin berpendapat. Ya, kepada Kak Sarah dipersilakan. Ya kalau menurut saya itu misalnya kalau seseorang yang sedang sakit dia nggak selera makan, menurut saya solusinya adalah dari orang itu sendiri ataupun dari internalnya, dimana dia itu juga harus sadar diri sendiri bahwa dia harus sembuh. Kalau dia benar sakit tapi nggak selera makan, tapi harus tetap dipaksa gitu. Jadi kayak harus memotivasi diri sendiri untuk sembuh dan memaksa untuk makan supaya selera, seperti itu. Dan juga mungkin kalau dari faktor psikologis itu bisa menggeser ataupun menyampingkan faktor tersebut ataupun pikirannya, dan lebih mementingkan kesehatan diri sendiri, seperti itu. Jadi dia harus bisa lebih mementingkan dirinya sendiri. Terima kasih. Iya, Kak Sarah mengatakan tadi faktor yang solusi dari yang pertama dari diri sendiri dulu, kesadaran akan diri sendiri, kemudian ada yang kedua tadi untuk psikologis, supaya ada baiknya lebih mementingkan kesehatan daripada yang lain-lainnya. Mungkin dari Kak Cindy, Kak? Kak Balkis, silahkan. Mungkin tadi saya bilang faktor orang yang tidak berselera makan adalah picky eater kan. Jadi menurut saya solusi dari hal tersebut bisa lebih bersyukur dalam menghargai makanan yang ada, menghargai rezeki yang ada. Kan tidak selamanya bisa kita makan makanan yang kita sukai. Ya, tadi Kak Balkis mengatakan supaya lebih bersyukur. Kita kan sudah membahas faktor penyebab, dampak, solusi. Kira-kira komitmen apa nih yang tertanam atau yang mungkin bisa kakak-kakak wujudkan untuk kedepannya, supaya jika misalnya tidak selera makan, kakak-kakak tidak, misalnya yang picky eater masih tetap tidak makan kalau misalnya bukan makanan yang disukai. Kepada Kak Yuni. Mungkin ke depannya lebih berkomitmen lagi, walaupun makanannya ya tetap dimakan dan tidak membuang-buang makanan. Kalaupun tidak selera, kita dari kedepannya bisa mempersiapkan makanan yang diinginkan. Ya, Kak Yuni mengatakan supaya tidak memilih-milih makanan ya, kedepannya supaya tidak memilih-milih makanan. Mungkin dari teman-teman yang lain, Kak Nurlaila. Mungkin ya komitmen saya tuh kayak semoga ya kedepannya juga kayak nggak milih makanan, nah terus kayak mulai menyukai makanan-makanan gitu, kayak mengurangi lah gitu makanan yang saya pilih-pilih. Kak Nurlaila juga mengatakan supaya tidak memilih-milih makanan.
Kira-kira masih ada pendapat yang lain atau komitmen dari teman-teman yang lain? Mungkin tidak ada lagi. Nah, tadi kan kita sudah membahas komitmen. Kira-kira apa sih yang terpikirkan oleh kakak-kakak mengenai tidak selera makan ini setelah kita melakukan bimbingan ini? Kepada Kak Nurlaila dipersilakan. Nah, setelah melakukan bimbingan tidak selera makan pada malam ini, saya berpikir ternyata kalau kita kurang nafsu makan itu mengaruhi kesehatan kita, kayak energi sama konsentrasi kita juga kayak berkurang jadinya. Jadi saya di sini memahami ternyata, jadi memahami penyebab dan cara mengatasi picky eater itu gimana. Ya, terima kasih kepada Kak Nurlaila. Mungkin dari teman-teman yang lain, Kak Cindi. Saya tadi topik komitmen tak. Hal yang terpikirkan Kak setelah kita melakukan BKP ini? Terpikir oleh saya mungkin terkadang suka milih-milih makanan gitu kan, kayak eater. Mungkin dari topik yang kita bahas ini saya jadi sadar kita nggak boleh pilih makanan gitu, apa yang ada itu yang dimakan. Terima kasih Kak. Ya, Kak Cinti mengatakan supaya kita tidak pilih-pilih makanan ya, lebih berpikir bahwa kita jangan pilih-pilih makanan. Kira-kira kesan dan pesan apa sih yang kalian rasakan setelah mengikuti BKP ini? Kak Sarah dipersilahkan. Saya sangat senang dalam mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini karena saya dapat mengetahui bahwa nggak selera makan itu bisa berdampak sangat buruk bagi kesehatan, dan juga faktor-faktornya itu bisa datang dari diri sendiri ataupun dari luar, sehingga kita sendiri yang harus bisa menasihati diri kita sendiri untuk tetap memakan makanan yang ada ataupun memaksa untuk memakan makanan yang ada seperti itu, karena itu juga berpengaruh untuk kesehatan kita seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kak Sarah. Masih ada dari teman-teman yang lain? Saya Kak Nurlaila dipersilahkan. Nah, mungkin di sini saya menyampaikan pesannya. Nah, pesannya nih untuk buat kita nih, khususnya kayak juga saya sendiri, mungkin kalau untuk picky eater nih kita bisa mengurangi nih picky eater kita, kayak mulai menyukai lah sayur-sayur gitu, kayak mengurangi makanan yang gak kita suka gitu, kita konsumsi pelan-pelan, kita cobain. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kak Nurlaila. Masih adakah dari teman-teman yang ingin berpendapat? Mungkin tidak ada lagi. Saya juga berharap supaya dari komitmen-komitmen yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak tadi, saya berharap kita yang ada di sini bisa menerapkannya supaya hasilnya, wujud nyatanya lebih kelihatan. Kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita. Sebelum itu, kita tadi sudah mengawali dengan doa, dan kita juga akan menutup dari doa. Kira-kira ada dari teman-teman yang ingin membuat atau memimpin doa kita? Baiklah, diawali dengan Kak Yuni dan kita akhiri juga dengan Kak Yuni ya. Kepada Kak Yuni dipersilahkan. Baiklah, sebelum kita menutup kegiatan kita, kalian bersatu sesuai dengan kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baiklah, selesai sudah kegiatan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Sampai jumpa di BKP selanjutnya. Bye bye. Sampai jumpa.